Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Para sahabat salikin, sahabat dan kolega kami dimanapun kita berada dan kita bersilaturahim, baik di pondok maupun di dunia maya, mari kita bersyukur pada Allah atas segala rahmatnya, ridhonya, maunahnya. Moga-moga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita harus bersyukur, alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para salikin dan para guru-guru saya mohon izin untuk bisa meneruskan ngaji ini. Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab wa nafa'u bihima bi ulumiha fid dharain. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman fa'alal ma'asi wa taqallaba fil haram law in ghamasa fi sya'ati anjuri lam tutahhir hatta ya'kida ma'allah uqdatat taubah. Faman fa'ala, dan siapa orang yang mengerjakan ma'asi, penuh maksiat, wa taqallubul fil haram, dan hatinya itu cenderung pada hal-hal yang haram. Lau in ghamasa fi sya'bil anjuri, jikalau engkau itu mandi, jikalau engkau itu jegur, ya, selulup. Nah, orang ini bahasanya bahasa Jawa selulup. Ya, kalau Anda selulup, ya, menyelam Fisa'ati anjurin, di dalam 7 samudra, ya, 7 samudra, lam tutahhir, engkau tidak akan bisa bersih, ya, hatta ya'ida ma'allah, sehingga sampai dengan hatimu itu kamu itu ikatkan kepada Allah, ya, uqdatat taubah, dan hatimu itu harus kamu ikatkan, kamu bundeli mau taubat. Ini para salikin. Faman ma'alam ma'asi, kalau orang itu selalu maksiat dan hatinya itu cenderung berbuat haram, pokoknya kalau diajak maksiat semerindil, gelem, dan hatinya itu yang haram-haram itu sangat menjanjikan, ya. Kalau kita masih seperti itu, ahlul maksiat wa ahlul haram, lau in khamasa sya'atin anjurin, nggak mungkin hati kita itu bersih kalau kita itu meskipun mandi di 7 samudra, meskipun mandi 7 sumur, karena ada lagunya itu kan, ya. Atau mandi kembang, ya, mandi kembang itu, ya, dan 7 bunga setaman kita mandiin agar kita bersih, nggak bisa. Lam tutahhiru, itu tidak bisa membersihkan hati kita. Apa? Hatta yakni itu ma'allah, kecuali kita itu sudah mengikatkan diri pada Allah. Ya Allah, saya pasrah. Ya Allah, saya serahkan diri saya. Ya Allah, saya sibukkan diri saya untuk menyebut namamu, berzikir, ya Allah. Wadhkurullah, dengan menyebut nama Allah. Zikir itu macam-macam, ya, ada ismu dzat, ada nafi isbat, dan zikir yang lain. Kalau nafi isbat, la ilaha illallah, yang cara nyebutnya tanpa nafas dari pusar, ditarik ke atas sampai ke otak, diturunkan lagi ke pundak kiri, dialirkan ke kanan, turun di ulu hati, tembakkan pada jantung kita, itu namanya zikir nafi isbat. Tapi juga ada namanya sayyidul, ya,
Sayyidul zikir itu ismudan, Allah, 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 Allah. Ya, kalau kita tidak yakin sama Allah, kalau kita tidak bundeli hati kita itu hanya pada Allah, uqdat taubah, dan kita tidak bundeli hati kita untuk berikrar bertaubat, nggak akan diampuni. Tapi kalau orang mau tobat itu seperti halnya 7 musim, 7 tahun panas terus, kita tobat langsung dingin. Tapi kalau kemarin ya 3 minggu yang lalu ya, kalau kita maksiat terus, tobat terus, nah itu habis tobat umat itu seperti halnya orang yang minum racun dan nyari minum penawarnya. Ya di akhirnya itu menemukan penawar. Kalau enggak, nanti dia ahlul maksiat, su'ul khotimah. Tapi kalau kita diberi hidayah, kalau tidak, nah, gitu loh. Jadi dengan demikian tobat itu berarti melakukan pertaubatan, dan syaratnya itu adalah menyesali, ya, kita itu terenyuh terhadap isghola, ya, kita terenyuh terhadap amalan kita. Jadi itu ya. Kadang-kadang masih ada udah nanti mandi di sana, di sumur itu, di tempuran sungai itu, cari 7 sungai, nanti sukses. Udah pengen sukses kok atus no sungai-sungai. Selulup itu di Jember ya, maaf ya, ini teman-teman Jember kan kemarin ada. Nah, itu ada mandi sumur di Jember kemarin, itu lihat aja itu ritual akhirnya tenggelam gitu ya. Oke, saya lanjutkan ya para salikin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Lidzohiri janabatun tamna'uka min dukhuli baitihi wa tilawatihi kitabihi, walil batini janabatun tamna'uka min dukhuli hadratihi famahmi kalamihi wa yal ghaflah. Para salikin, ini penyakit yang paling berat manusia itu di sini, ghaflah. Lidzohiri janabah, jinabatnya zohir. Apa ya jinabat itu? Ya tidak usah, ini sudah dewasa semua ya, tidak usah diajarin, tidak usah diceritakan. Kalau orang jinabat, tamna'uka min dukhuli baiti, maka itu dilarang masuk Baitullah, artinya masjid, baitihi, artinya masjid dilarang. Maca Quran, wa tilawati wa kitabihi, itu nggak boleh. Nah, itu jinabatnya fisik. Karena itu saya berharap yang masih muda-muda ini, yang masih seneng ya, jangan pernah keluar rumah kalau sedang jinabat. Mosok gelem itu ndak gelem adus ya, ini kasar ya, tapi memang kita lebih baik ngomong ya. Masa mau melakukan tapi nggak mau mandi jenabah. Jadi jangan pernah keluar rumah meskipun di dapur, keluar kamar sebelum kita itu mandi jenabah. Nah, jangan. Kita nggak tahu kita keluar kamar sedang apa. Tahu-tahu Allah kita sedang jenabah. Gimana? Jadi lebih baik tidak usah nunggu lama-lama. Kalau sudah begitu ya langsung mandi. Gelem enake masa ora gelem adu serek ngene lho. Ya. Ini ngomongnya wong dewasa ya ora apa-apa ya. Diguyoni, mengapa ya begitu aja tapi kok harus mandi seluruh badannya? Ya guyonannya memang karena apa? Rasanya itu enaknya seluruh badan juga, karena mandinya harus seluruh badan, seluruh lubang-lubang itu harus kita mandiin. Ya itu ya. Jadi kalau jinabat dohir, maka dia tidak boleh masuk masjid dan membaca Quran. Walil batini janabah, tapi kalau batinnya juga jinabat, ya apa? Tamna'uka min dukhuli khadrati. Anda nggak pernah bisa berjumpa,
tidak pernah istighfar, tidak pernah merasakan nikmatnya zikir, tidak bisa merasakan kemana saja kita zikir, bawa tasbih, itu nggak akan. Karena hati Anda itu jenabah, hati kita itu sedang kotor, ya. Bersihkan. Yang zahir nggak boleh masuk masjid, nggak boleh baca Quran. Kalau yang batin jenabah, ya harus banyak zikir, harus dibersihkan, harus tobat. Kalau sudah seperti ini, tidak mungkin dukhuli hadratihi, kita tidak dapat mungkin mendapatkan pengayomamin. Jadi rengkuhan hadratillah itu tidak akan pernah kita rasakan, wa fahmi kalamihi, dan kita tidak bisa merasakan fahmi, memahami terhadap apa? Terhadap kalam-kalam Allah. Mengapa ini semua para sadiqin? Karena wahia yang disebut dengan jinabatnya batin itu namanya ghaflah. Jadi namanya ghaflah itu berarti batin kita itu sedang jinabat. Karena apa? Lupa. Ini mau sholat, oh filmnya masih bagus. Oh mau tobat, mau ikut zikiran, nyari guru untuk toreko, nggak jadi. Bertahun numpuk, berlaut numpuk, umur akhirnya 60-70 baru sadar. Misalkan ya, bersadar alhamdulillah. Tapi kalau numpuk dunia, jabatan, kekuasaan, tiba saatnya tidak melakukan, berarti ini adalah jinabat batin. Dan jinabat batinnya itu berarti saya itu namanya penyakit ghaflah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala tuti man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu kana amruhu furuton. Janganlah kamu mengikuti orang yang hatinya itu dilalaikan dan mengingat kami, kata Allah. Ya, orang seperti itu berarti menuruti hawa nafsunya dan adalah keadaannya itu orang itu melewati batas. Ini ghaflah. 40 belum sadar, 50 belum sadar, 60 belum sadar, 70 belum sadar, dead. Mati dalam keadaan ghaflah. Karena dia latul hukum amwalukum wa auladukum an dzikrillah. Dah lupa zikir, lupa mendalami ilmu tasawuf karena hatinya itu ketungkul urusan dunia. Itu namanya ghaflah. Itu ya. Al-Quran banyak sekali mengingatkan kita itu agar tidak ghaflah. Karena ghaflah inilah pangkal dari orang lupa pada Allah. Orang yang terlalu mencintai dunia, outputnya ghaflah. Itu sudah dalil ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Di ayat yang lain di Ar-Rum 7 juga disebutkan ya'lamuna dhahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Ya, mereka hanya mengetahui lahirnya saja. Apa lahir itu dunia? Dunia itu lahir kok. Nikmatnya itu enggak abadi. Mangan sate itu lo ngagung itu gersak lek wis ilang. Mlebu weteng wis ndak. Nikmatnya sudah enggak ada. Mau punya rumah sudah enggak seneng lagi. Punya mobil, begitu dapat mobil enggak seneng lagi. Itu manusia. Jadi kenikmatannya itu nisbi, profan dan lahiriah. Tapi kalau akhirat itu abadi, nah orang yang tertuju pada nanti hayat dunia tadi, orang yang hanya menghendaki dunia itu, wahum anil akhirati hum ghafilun, dan orang seperti ini berarti ghaflah nanti di yaumil akhir. Gitu ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita belajar bareng-bareng ya. Moga-moga kita tidak ghaflah ya. Kita bersihkan sedikit demi sedikit ya agar kita tidak ghaflah. Para salikin, mari kita lanjutkan. Wa qala mu'allif hadal kitab fa idza talabatin nafsu sahwat wa aljimha bi lijamis syari'ah fa mithaluha kadzabati idza malat li zar'in
Faghammidil absara an mailiha ilal mustahsanani wal qulubu an mailiha illa syahwat. Fa idza talabtan nafsu syahwat, apabila hatimu, dirimu itu ya, nafsumu itu kesengsem pada syahwat. Jadi ini maaf ya, nafsu itu tidak bisa dihilangin, tapi dikendalikan. Manusia diberi Allah, oleh Allah memang ada nafsu. Tapi fa idza talabta, kalau nafsu kita, diri kita, nafsi dan nafsu ya, ini mirip. Itu numreh, tolak, mencari selalu kesenangan ya, fa'ijimha bil jamis syariah ya, cekelen gondelono ya, apa istilahnya, fa'al jimha itu apa ya, gujer ya, ini bahasa Jawa ya, digujer, talenono ya, ditaleni bil jamis syariah, dengan tali syariah ya. Karena itu mengapa orang hakikat harus tetap syariat. Tidak boleh orang itu hanya mengejar hakikat tapi nggak mau melakukan apa, tidak mau melakukan memegang teguh syariat. Berkali-kali saya katakan al hakikatu bila syariah batil. Orang yang hanya mengejar hakikat, tidak syariat, nggak melakoni sholat wajib dan sebagainya, itu batil. Was syariatu bila hakikah atilah. Orang yang hanya mengerjakan syariat tok, sholat cukup, haji cukup ya, zakat iya, tapi nggak pernah sublimasi dalam hati, tidak mengendalikan hatinya, itu atilah, itu seperti orang yang tidak tahu arah ya. Karena itu harus digondali dengan syariat. Famithaluha, seperti halnya diperumpamakan kadabatin, seperti binatang idza malatil lajair, yang cenderung kepada rambanan ya. Rambanan itu apa ya? Ya, orang Tulung Agung ya, rambanan itu ya, pohon-pohonan yang hijau lah ya, makanan ternak itu. Kalau ada sapi, kerbau dan juga kambing, ada pohon yang hijau, itu kan matanya langsung jelalatan menuju makanan hijau itu ya. Fa'al wa hum bidil absara an mailiha illa mustahsani, karena itu matanya binatang itu harus kita kasih mata kuda ya, harus kita tutup, kita remkan ya, agar semua tidak dimakan. Binatang itu kalau dikasih kesempatan makan terus ya. Coba itu binatang yang digemukkan itu kan, nah, kalau gemukan itu kan mois, mamah makanan terus nggak berhenti. Syahwat juga gitu. Syahwat itu kalau dibiarkan lebih syahwat, lebih berani lagi. Nah itu harus direm, harus ditutup mata itu untuk tidak ke yang enak-enak, yang syahwat-syahwat. Wal qulubu an mailiha illa syahwat, seperti halnya qulubmu, hati kita, an mailiha, sesuatu yang bisa menyenangin ya, mailiha, hati yang mempengaruhi qulub tadi, illa syahwat, yaitu syahwat. Jadi kalau syahwat itu kita lakukan terus, ya jalan terus. Tapi kalau kita hentikan, qulub kita bersihkan, juga nggak akan terlalu, atau paling tidak terlalu, dan syukur-syukur alhamdulillah kita tidak akan menjalani maksiat-maksiat itu ya. Wal yakun qalbuka ma'muron la yasluhu laha 'ala dawam wal haqqu subhanahu wa ta'ala ikhtari li hadratihi man yasluhu laha min ramadil kainatin. Wal yakun qalbu ma'murun, karena itu situasi yakun, jadikanlah qalbuka, hati kita semua itu makmurun, yang meramaikan, yang istighol ya, yang menyibukkan diri selalu berzikir pada Allah. La yasluhu laha 'ala dawam, kalau sudah itu kita dawam terus, zikir terus, kita makmurun ya, kita selalu bermakmurkan pada Allah itu ya, maka
Maka dengan demikian la yasluhlah, maka nafsu nggak sempat menggoda kita, nggak sempat. Kalau kita itu hati kita itu zikir, pengajian, baca Quran, sholat malam, ya, mendengarkan musik yang murotal dan sebagainya itu ya, maka nafsu nggak sempat untuk menggoda kita. Ya, wal haqqu subhanahu wa ta'ala ihtari hadratihi, maka dengan demikian al haqqu, Allah yang maha subhanahu wa ta'ala, maha suci Allah, ikhtara li hadratihi, maka dengan demikian Allah akan, orang itu bisa ikhtaro, jadi orang itu bisa terpilih, ya, li hadratihi, untuk menghadap Allah. Jadi tidak semua orang itu bisa menghadap Allah dengan tuntas, ya, dengan total, nggak bisa. Dipilih oleh Allah. Oh ini bisa, oh ini istighram. Ini kalau berdoa, sholat, hatinya hadir. Oh ini geramjang. Ini oh sholatnya ingat hutang-hutangnya ya. Itu Allah tahu. Jadi orang itu dipilih. Mana? Man yasluhu laha min romanin kainatin, maka orang yang bisa dan patut dipilih Allah itu adalah min romatil kainatin, seperti halnya dari sebuah orang yang sudah bersih dari kainatin. Romadin kainatin itu orang yang bersih dari debu-debu itu. Jadi karena itu kita harus membersihkan hati kita, ya, para salikin. Barakallah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Famithalun kal abid yuriduna 'alal malik, faman akhadhul maliku a'azzahu wa man la yasluhu baqiyar ra'iyah. Famithaluhum diibaratkan kal abid, seperti, pengertiannya dua ya. Abid dalam arti abid, hamba, kita ahli ibadah. Al-abid dalam arti budak. Yu'ridu 'alal malik, itu adalah orang yang abid itu yang yang dikehendaki oleh rajanya. Ya. Faman akhadhal malik, kalau seseorang dipilih, ya, seorang budak dipilih oleh Pak Bupati, biasanya budaknya itu ikut dihormati nggak? Orang juga gitu. Kalau kita dicintai oleh Allah, kita insya Allah dicintai oleh orang lain. Budak juga gitu. Kalau budaknya Pak Bupati, apalagi budaknya Presiden, itu pasti a'azzah, orang itu pasti dimuliakan. Artinya tadi, kalau orang itu sudah membersihkan dari kotorannya, dia sudah pikir melakukan sesuatu hanya untuk Allah, maka ini dipilih oleh Allah. Al-Malik artinya bisa pengertiannya Allah, dan orang itu akan dimuliakan. Wa man yasluhu baqiyar ra'yah, tapi bagi orang yang biasa-biasa, dosanya akeh, budaknya ya budak yang yang tidak bagus, ahli ibadah juga enggak, maka baqiyar ra'yah, maka ini adalah budaknya orang banyak. Ini orang, kebanyakan orang lah, kira-kira kalau kita naudzubillah, ini bukan menyamakan, saya nanti disomasi ya, mengibaratkan budak dengan binatang enggak ya, naudzubillah, jangan ya, enggak usah saya sebut lah. Jadi kalau budaknya biasa ya, ibadah juga enggak, ini yang beli juga kurang. Karena seorang raja itu kalau beli kan milih, oh ini wajahnya, oh ini pakaiannya, oh ini form wajahnya, oh hatinya bersih, ngomongnya enak, baru dipilih. Orang juga seperti itu. Kalau ahli ibadah dipilih oleh Allah, tapi enggak, itu kok budak pada umumnya. Ini zaman budak dulu ya, sekarang sudah enggak ada. Saya lanjutkan para salikin, satu paragraf lagi. Wa qala al-muallif fi hadzal kitab ma ataita limautini hikmah aw maksiatin illa wa fi unukika silsilatun nuryatun aw dzulmaniyatun fa in qatashhaduha anta
fa ghairuka yashhaduha ala tara anna samsa yashhaduhan nasu asma'un illa man kana a'ma. Ma'ataita liwatul hikmah. Kalau kamu itu adalah apa? Kita itu mendapatkan mawadinil hikmah, yaitu tempat yang penuh hikmah. Ya. Kita hadir dalam hikmah atau maksiat, dan kita menghadiri maksiat, illa wa fi unika silsilatun nuriyah, maka sesungguhnya kamu itu sudah ada kalungnya rantai. Pengertiannya dia, unukika silsilatun itu rantai, kalung. Oh ini ahli maksiat, ya. Oh ini ahli taat, dirantai, di gulunya ini ya, di lehernya itu dikalungi oleh rantai. Rantainya itu ada dua, nuroniyah, rantai yang karena nuroniyah, hati nuraninya, al-zulmaniyah, atau rantai yang kegelapan. Fa'in kutala satu hak, maka orang yang mencari rantai itu nggak kelihatan. Lantas satu tidak menyaksikan rantainya di sini. Ibu-ibu kalau pakai kalung, ibu-ibu bisa lihat nggak? Nggak kelihatan kan? Tapi orang lain melihat, ya. Anta wa ghairaka yashhadun, tapi orang lain itu melihat. Artinya gini loh, para bapak. Kalau kita itu kalau pendosa kadang-kadang nggak merasa, ya. Tapi orang lain tahu, oh ini kemana. Orang ahli ibadah juga gitu. Kadang-kadang kita nggak tahu, tapi orang lain tahu. Artinya seperti itu. Artinya begini para salikin. Jadi orang yang ahli maksiat maupun ahli hikmah itu rantainya dan kita seringkali tidak tahu. Ya. Tapi apa? Allah tarus an-nasam saya saduhan nas asma'un illa man kana a'ma. Allah itu juga memberikan matahari yang semua orang menyaksikan. Artinya Quran, hadis, ajaran Rasulullah, ajaran Thariqah, ajaran ilmu tasawuf, semua tahu kok. Hanya orang tuh mau mengamalkan enggak? Illa man kana a'ma, kecuali orang tuh buta. Kalau hatinya buta, diajak apa saja juga sulit, gitu ya. Itu para salikin. Ini pengertiannya silsilatun itu di situ. Ada melilit di dalam leher kita, rantai kita nggak tahu, tapi orang tahu. Ya, seperti halnya matahari orang tahu, kecuali buta. Kalau orang buta tidak bisa melihat alam. Kalau hatinya buta, dia tidak mau untuk melakukan sesuatu yang positif. Dan itu selalu sulit untuk diajak ibadah. Karena itu para salikin, mari kita hati kita itu kita bersihkan agar kita itu betul-betul mau berdekatkan diri pada Allah. Satu kalimat lagi, ma fa'idatul ilmi illal amalu bihi mithalu kamalik kutuba ila naibin kitaban fama fa'idatul kitabi an taqra'ahu faqad innama fa'idatul amalu bihi. Ma fa'idatul ilmi illa amma, bukanlah sebuah ilmu yang baik itu yang tidak berfaedah illa amalihi, kecuali diamalkan. Boleh punya ilmu tapi diamalkan. Mithalu kamalik, diibaratkan kamalik seperti orang raja, kutiba menulis, ila naibin kepada naibnya, kitaban surat. Jadi seorang direktur utama, seorang komisaris utama, presiden, menteri membuat surat. Tolong ini upayakan anggarannya dinaikkan. Tolong anggaran ini diupayakan untuk membantu kesejahteraan, gitu kan? Seperti itu. Ilmu itu kalau hanya dibaca, ya, fama faidatul kitab antakrah, itu nggak ada artinya kalau hanya dibaca. Lalu dikasih disposisi untuk naik pangkat kok nggak ada proses, nggak diproses, ya nggak mau naik pangkat. Lalu kamu itu dipanggil oleh Allah untuk ayo menjadi hambaku yang baik, mahabbah pada kita nggak pernah melakukan. Ini seperti itu. Fakot innama fitatul amalahi, maka sungguh-sungguh innama faidah
Ilmu yang paling berfaedah itu adalah amalu bihi, yaitu ilmu yang diamalkan dan itu yang sesuai dengan isi dari ilmu tadi. Ya, demikian ya para ibu, sahabat, kolega, teman, guru-guru saya di semua komponen ya, ada banyak sekali yang ada di forum ini. Maka mohon maaf jika dalam menyampaikan ini ada sesuatu yang tidak berkenan, mungkin menyinggung perasaan. Izinkan saya mohon maaf yang sedalam-dalamnya dan dibukakan pintu maaf. Moga-moga ngaji kolbu kita dengan topik pada hari ini kita mendapatkan ibrah, mendapatkan ilmu dalam rangka membersihkan hati kita. Demikian, terima kasih, semoga berkah dan manfaat dan mohon ridho dan maunah dari Allah. Akhirul kalam, alfu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.